Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Disebabkan rahmat dari Allah kamu lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu,
maka tak adalah orang yang dapat mengalahkanmu jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan. Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Dengan mereka tidak dianiaya. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Atas nama Ketua Majelis Taklim Hal menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami Majelis Taklim Al-Husna Masjid Raudatul Jannah yang berlokasi di Perumahan Bumi Pagutan Permai untuk menjadi penyelenggara kajian rutin Paguyuban Muslimah NTB sore ini. Kemudian mohon maaf apabila selama pelaksanaan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian pesan dari pimpinan Al-Husna kami, Ibu Rohana. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua. Oh iya, anak-anak sudah menunggu. Maaf ya nak, sekarang giliran kalian ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini anak-anak yang ada di depan kita adalah dari Madrasah Ibtidaiyah Integral Buah Hati Insani, lembaga pendidikan yang di bawah asuhan Bunda Warni Juwita. Lokasinya beralamat di Jalan Bung Hatta, kurang lebih terusan Monjok lah Bu, belum sampai hotel. Insya Allah di sisi kiri jalan. Demikian, silakan anak-anak, boleh waktunya untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum Saidun mubarakun. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifalukum hazal yaum? Alhamdulillah ana bil khair. Wa antum ya ukhti? Alhamdulillah ana bil khair aidan. Masmuki anti ya ukhti? Ismi Naura wa anti masmuki ya ukhti? Ismi Atia, min aina anti ya Naura? Ana min Monjok. Wa anti min aina? Ana min Gunung Sari. Kam umruki ya Naura? Umri samanu sanawatin. Wa anti kam umruki? Umri samanu sanawatin.
Ma hiwayatuki ya Naura? Hiwayati kiro'a wa kitabah. Wa anti ma hiwayatuki? Hiwayati kasyiratun minha kiro'a wa kitabah aidan. Wa ma amaluki ya Naura? Amali uridu an akuna hafizatul Qur'an. Wa anti ma amaluki? Amali uridu an akuna hafizatul Qur'an. Aina tadrusina? Adrusu fi madrasah buahati insani al-ibtidaiyah al-mutakamila bima taram. Ayyul faslil tajlisina? Ajlisu fil faslis salis. Aywa ana masruratun bimuqabalatik. Syukran jazilan. Afwan. Ilaliko. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada nak? Silahkan. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. Let me introduce myself. My name is Fatan Galibi Iskandar. Now, I'm in second grade at MI Integral Buah Hati Insani Mataram. One of the madrasah that has many programs that's very amazing and interesting for us. Today, I want to share a story about MI Integral Buah Hati Insani Mataram. MI Integral Buah Hati Insani Mataram is a full-day school. Even though it's a full day, we are always happy in the school because a lot of exciting and fun learning. In the morning, our school have morning Quran program. We reading the Quran together with our own guide alternately. And then, we learning the regular class. In the class, we learn very enjoyable because Ustaz and Ustazah use interesting methods and media. In the noon, after the regular class finish, we join the excellent program called Santren Tahfiz dan Bahasa. All students come to their halaqah to memorize the Quran and recite the Quran. And next, we join the language class. We learn English and Arabic to practice in the language day program every day. Oh yeah, don't forget this one. Our school also has a character building program. We are equipped with skills and abilities such as moral theology, literacy, leadership, entrepreneurship, and environmental care. To support character learning, we are usually given the opportunity to learn directly from figures and learning places that are packaged in outing class activities. That's all what I can share about my school story. And next, my friend will speak in Arabic language. Naharukum sa'idun. Kaifa halukum hazal yaum? Ana bihudan fi hadhihi as-samina ismahuli an uqaddima lakum qissatan qasiratan. Ismi Alicia Humairah Dwi Cahya Kurnia. Al-an ajlisu fil fasli sani. Adrusu fi madrasati Buah Hati Insani al-ibtidaiyah al-mutaqamilati bimataram. Wahia ihdal madrasah alati tujadu fiha al-barnamiju al-mutkinu ra'iun jiddan. Hadzal yaum uridu an aqussa lakum an hazihil madrasah. Akni madrasah Buah Hati Insani
al-ibtidaiyah al-mutaqamilati bimataram. Kanat ad-dirasyah minas sabahi hatta al-masai. Lakin la ba'sa lana li'anna nash'uru bisa babi al-biyati al-jamilati ad-dirasah al-jayidah. Inap amaliyatan darsi bikiraatil Qur'an wa sholatid duha. Summa nadrusu fil fasli al-maddah ad-dirasah bil hamasa. Syukron jazila ala ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, well done student. Masih ada. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency, Ibu Profesor Dr. Hajar Warni Juwita, MPD, and Ibu Kenzo Kipli Mansyah, Barakallah. and the Honorable all of the guests. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us some mercies and blessings so we all can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Wow. Secondly, salawat and salam we deliver to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from the darkness to the brightness. Ladies and gentlemen, in this golden occasion, please allow me to deliver my speech on the title, Al-Quran is Our Way of Life. Al-Quran is the holy book, the truth and the guidance book for Muslims in the world. Allah has sent this holy book to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, some 100 years ago in Mecca. We must believe in and understand the Quran, as it is our holy book. It is the greatest book in the world. Al-Quran is the book lead us to the right path and the good way of life. The Muslims have to read these holy books many times a day. Start our day with Quran from early in the morning to the dawn. It is very impossible to understand if we never read it, or we read but never understand the meaning of it. It will be like donkeys as the God mentioned in Quran. So let's read and comprehend or even memorize the Quran if we can afford to. We can do and perform the good deeds in our real life in accordance with the noble verses in the Quran. Ladies and gentlemen, I think those are what I can deliver to you in this occasion. I beg you pardon if you find many mistakes in my speech. Thank you very much for your attention. May Allah always guide us to the straight way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? It's long time for you ya. Oh my God. Who is now? Please. Yeah. Okay, come on. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa hidillillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi abadani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Oke, well done. Thanks. Terima kasih anak-anak. Luar biasa. Katanya ada hadiah. Dipersilahkan kepada Bunda Rini untuk memberikan hadiah pada anak-anak. Hadiahnya ada di belakang, di meja belakang. Mohon Mbak Yuli. Oh iya, oke. Boleh salah satu dari kalian berdiri menerima hadiah dari Bunda Rini. Oh, berdiri semuanya. Baiklah, berdiri semuanya. Iya. Siapa ini yang akan menerima dari Bunda Rini? Satu anak, please. Oke, yang pemukul, yang penabuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya anak-anak di kajian berikutnya. Iya, oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oh, mau salam? Boleh. Salam sama Bunda. Oh, foto bersama. Baiklah. Silakan yang akan mengambil gambar, tapi tidak ibu semua ya. Ibu-ibu dari tempat duduknya saja. Cukup tim media saja yang bangun. Ibu yang peserta silakan duduk kembali. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Oke. Baik, yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Haji Dr. Nurul Muhlisin MAG, Ibu Hajah Niken Saptarini Widiawati SEMSC, Ibu Majelis Pengarah Bunda Profesor Warni Juwita dan Bunda Hajah Sri Suhada, Umum Paguyuban Muslimah NTB Ibu Rini Jati Ayu, Ibu-ibu Ketua 1 Bunda Uum, Ketua 2 Bunda Nirmala, Ketua 3 Bunda Sahariawati, Ketua 4 Bunda Andayani, Ketua 5 Bunda Zahra, dan ibu-ibu ketua organisasi berserta anggota. Hadirin yang dirahmati Allah, boleh, iya Bu, boleh bergeser. Ustadz, kali ini kehadiran Ustadz di antara emak-emak, di antara ibu-ibu. Silakan Ibu, boleh bergeser.
Kita lanjutkan ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat. Pada Ibu Rini Jati Ayu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah atas rahmat Allah. Hari ini di acara bersama kajian dan juga pisah kenang dengan Sohibul Bait kita dan juga majelis penasehat kita, yaitu Bunda Hajah Niken Saptarini, dan dibersamai oleh 300 orang jamaah Paguyuban Muslimah NTB. Tepuk tangan untuk jamaah Paguyuban Muslimah NTB. Ini membuktikan rasa cinta yang luar biasa untuk Sohibul Bait kita yang juga merupakan Ibu Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis kita, majelis penggerak yang juga sudah memberikan effortnya yang luar biasa untuk mempersiapkan kegiatan kajian ini dan juga kegiatan lepas kangen. Ya. Dan ini merupakan detik-detik akhir perjalanan beliau sebagai Ibu Gubernur. Tetapi insya Allah beliau selalu ada di hati kita semua. Insya Allah, amin ya ibu-ibu ya. Ya, sebagai bentuk rasa terima kasih saya selain kepada majelis penggerak yang wajib saya sebutkan karena beliau selalu memberikan dukungan bagi kita semua, jamaah dan juga teman-teman di ketua di Paguyuban Muslimah NTB, yaitu Profesor Dr. Wari Juwita dan juga Umi Hajah Sri Suhada, dan juga majelis-majelis Paguyuban Muslimah NTB yang berkesempatan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada Ketua Paguyuban Muslimah NTB, Ketua 1, 2, 3, 4, dan 5, yang juga sudah berkesempatan hadir cantik-cantik di depan. Alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan kesehatan ya dan rahmatnya untuk bisa membersamai ya, saking banyaknya jamaah saya grogi. Biasanya ada takbirnya, tapi takbirnya kayaknya sedikit meredup karena saya grogi. Ya, tapi alhamdulillah hati saya cukup bahagia. Dan oh ya, saya lupa saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Al-Husna yang alhamdulillah selain menjadi juara umum Harlah Paguyuban juga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bisa mengikhlaskan diri dengan loyalitas dan kecintaannya karena Allah kepada perjuangan Paguyuban Muslimah NTB, menghadirkan banyak sekali jamaahnya dan juga tentu saja kepada jamaah Paguyuban Muslimah NTB yang karena Allah bisa hadir di sini. Insya Allah ini semua karena rahmat Allah. Dan kepada yang terhormat juga guru saya di sini yang juga sudah berkesempatan hadir, beliau adalah mudir di Pondok Pesantren Nurul Hakim yang alhamdulillah juga akan memberikan kajian kepada kita mengenai prinsip al-wala dan wal-bara, bentuk loyalitas, kecintaan, apa yang menyebabkan kita berada di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah perjuangan ini, dan semakin hari semakin besar bentuk loyalitas perjuangan bersama ini. Masya Allah, tabarakallah, itu semua karena iman, karena Allah dan juga kecintaan karena Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan prinsip akidah ini bisa kita jalankan untuk menjalankan tantangan-tantangan
di era akhir zaman. Demikian ya ibu-ibu ya, semangat ya ibu-ibu ya. Semangat, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan juga insya Allah kita pun berdoa, konsep Al-Wala ini adalah bentuk loyalitas kita, doa kita bersama. Al-Baro juga sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 51. Ini hal penting yang juga saya ingin sampaikan ya, Al-Maidah 51. Kita berdoa bahwa eksistensi Paguyuban Muslimah NTB juga atas effort dan perhatian yang sangat besar yang diberikan oleh majelis penasehat kita yang merupakan inisiator perjuangan pergerakan muslimah di Nusa Tenggara Barat, Bunda Hajah Niken Saptarini. Sehingga kita bersama insya Allah di taman-taman surganya Allah, insya Allah doa kita semua akan makbul, beliau akan terpilih untuk periode kedua tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita doakan bersama. Insya Allah perjuangan ini akan semakin besar, tantangan akhir zaman pun juga semakin besar, dan kita berharap bahwa perjuangan paguyuban, perjuangan muslimah khususnya yang akan melahirkan generasi-generasi Rabani Qurrata Ayun didukung juga oleh orang-orang yang memiliki iman yang sama. Demikian sambutan dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rini. Sebagai perbaikan, mohon izin saya perbaiki bahwa Ustadz Nur Muhlisin adalah pimpinan Pondok Abu Darda, bukan Nurul Hakim. Baik Bunda Niken, ada sedikit, mohon diterima. Iya, ada hadiah dari Paguyuban Muslimah. Ya beginilah Ustadz, kalau emak-emak berpunya acara ya Ustadz, mohon dimaklumi. Alhamdulillah, demikian tadi. Wah ternyata Bunda Rini, Ustadz ini adalah rektor Mahat, begitu Ustadz ya? Maaf Ustadz, rektor Mahat yang di Nurul Hakim. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Abu Darda. Alhamdulillah, barakallah Ustadz. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan sejenak sambutan dari Ibu Gubernur pada Bunda Hajah Niken Saptarini Widiawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kenapa hati saya berbunga-bunga melihat wajah ibu-ibu semua ya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya hormati Al-Ustadz Bapak Doktor, sebentar ya, mohon maaf Pak Ustadz,
Bapak Dr. Tuan Guru Haji Nurul Mukhlisin Ashrafruddin LCMAG ya, yang merupakan Wakil Rektor 1 IAI Nurul Hakim. Oh, Rektor, Masya Allah, ini informasinya agak harus diperbaiki ya. Aduh, Masya Allah Pak Rektor. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat beserta Majelis Pengarah dan semua pengurus utamanya. Yang saya sayangi, saya banggakan, saya cintai ibu-ibu, anggota dari para majelis taklim yang hadir, anggota dari Majelis Paguyuban Muslimah ya, yang hari ini kita berputih hitam. Putih menunjukkan kesucian hati kita, hitam menunjukkan ketegaran jiwa kita, insya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai dan hormati, sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersilaturahim di Pendopo Tengah ya, Pendopo Tengah Gubernur ya Nusa Tenggara Barat pada hari ini untuk hadir dalam kajian rutin Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat di bulan September niki. Alhamdulillah, ini sudah keberapa kalinya ya kita Paguyuban Muslimah mengadakan acara di Pendopo Tengah, termasuk ketika deklarasi ya pembentukan dari Paguyuban Muslimah sekitar 1 tahun yang lalu ya. Ibu-ibu, alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nikmat dan rahmatnya tidak pernah bisa kita hitung, dan tugas kita sebagai seorang hamba Allah adalah senantiasa bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Dan juga saya dalam hal ini ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah berakhirnya ya tugas kami di sini sebagai pemangku amanat, pemangku tugas untuk mengemban tugas berbagai hal ya yang terkait dengan jabatan dari suami kami ya, dan seperti juga segala sesuatu di dalam kehidupan kita, tahapan-tahapan itu terus berjalan, hidup itu berjalan, dan alhamdulillah kita sampai di titik ini, saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semua. Tak terasa 5 tahun sudah berlalu ibu-ibu, kita bersilaturahim, bertemu dalam berbagai acara pengajian, insya Allah sudah banyak sekali. Dan dalam 5 tahun, kalau kita lihat mungkin di kaca ya, wajah kita juga sudah banyak berubah gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita semua insya Allah waktu untuk bertemu kembali. Kemudian juga kita diberikan juga kekuatan untuk senantiasa bersama-sama kembali. Paguyuban Muslimah ini berdiri dengan niat yang baik ya, dengan ketulusan niat bahwa kita Muslimah di seluruh Nusa Tenggara Barat bisa bersatu dalam sebuah wadah ya, dan bisa bersama-sama terus mengkaji dan mempersatukan pergerakan Muslimah dengan baik. Dan saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat baik yang harus didukung oleh kita semua dan membersamainya ke depan. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu usia kita berapa, kita tidak tahu tantangan hidup di depan kita seperti apa, tapi dengan kita berada dalam jamaah orang-orang yang beriman, berada kita dalam jamaah orang-orang yang soleh ya, insya Allah apapun tantangan di depan, kita selalu bisa lewati dengan baik dan bisa husnul khotimah ya. Saya dalam hal ini memohon maaf mungkin dalam interaksi saya selama ini dengan ibu-ibu semua, pastinya banyak yang mungkin merasa kecewa ya kalau tidak saya tegur. Mungkin merasa kecewa karena saya tidak menyebut namanya. Mohon maaf, saya ini orangnya suka lupa nama ibu-ibu. Kalau kenalan kadang-kadang habis itu lupa namanya siapa gitu. Kalau suami itu hafal nama begitu kenal langsung ingat nama, tapi saya itu suka lupa. Ini mohon maaf nih ibu-ibu mungkin ya. Nah, itu jadi kami mohon maaf ya jika ada dalam interaksi kami selama ini ada yang kurang berkenan.
Pasti karena kami hanya manusia biasa yang selalu diliputi dengan kekurangan-kekurangan. Dan juga mungkin dalam 5 tahun ini ada hal-hal yang sudah kami perbuat tapi masih dirasa kurang, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan, kelapangan dada dari ibu semua untuk memaafkannya, dan juga keikhlasan dari ibu-ibu semua untuk mendoakan kami. Semoga kami sehat-sehat, diberikan kekuatan untuk terus menjalani amanah-amanah kehidupan yang lain, ya. Kita tidak tahu selama kita masih diberikan nyawa, masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan, maka selama itu pula masih bisa berpotensi menjadi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan pengabdian itu banyak sekali ibu-ibu, ya. Kita beraktivitas di majelis taklim itu pengabdian pada Allah. Pengabdian pada masyarakat juga banyak sekali yang bisa kita lalui, dan insya Allah bersama-sama paguyuban muslimah, ibu-ibu berada dalam lingkungan yang baik yang akan menjaga kita, ya, dalam menjalani kehidupan yang fana ini, yang singkat ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua mungkin dukungannya, untuk semua doanya kepada kami, dan untuk maafnya kepada kami. Mohon maaf, mungkin ya minggu depan ya saya sudah tidak di sini lagi, ya. Maksudnya tidak ada di kantor gubernur atau pendopo, ya. Tapi anak kami masih ada 1 orang yang SMA-nya di Mataram, sehingga insya Allah ya masih sering ada di daerah Mataram. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf, mohon diikhlaskan hatinya untuk memaafkan, mohon doanya juga kita semua saling mendoakan, ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Oke. Ya. Kita simak bersama persembahan dari Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh Bunda Warni Juwita. Pada Bunda Warni dipersilahkan. Ibu-ibu izin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru izin beberapa menit. Sayang ini mungkin untuk minggu ini paling tidak terakhir ketemu Bunda Niken. Siapakah perempuan itu? Ketika ku bertanya, siapakah perempuan itu? Salam, sapa, santun, sapa di setiap perjumpaan. Senyuman dan tawa minimalisnya, sihir halal penabur kekariban. Lekukan garis-garis di pipi, menyempurna wajah humanisnya. Obat mujarab, anjuran para ulama, penanda pemilik akhlakul karimah. Tabassumuka biwajhi akhika sodakatan. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ku bertanya lagi, siapakah perempuan itu? Sorot keteduhan pandangan matanya, berpadu indah dengan bibir tirus dan dagunya yang bagaikan menggantung. Sebuah harmoni alam tentang ayat-ayat kauninya sang pencipta. Kurasa ada beribu kasih di kedalaman sumur kalbunya. Memancarkan cahaya kelembutan,
melahirkan embusan angin kedamaian. Ku bertanya lagi, siapakah perempuan itu? Perempuan kokoh, tegak tak tergoyahkan. Perempuan yang mampu melewati jalan penuh warna. Beribu rahasia hati menguap ke langit tinggi. Muncul di tepi langit sebagai pelangi Sang Pencipta, menghadirkan kesejukan di bumi dan lapis-lapis keberkahan, menabur ibrah penuh makna bagi insani yang cerdas kolbun. Ku bertanya lagi, siapakah perempuan itu? Perempuan yang menangguhkan banyak impiannya di masa mendatang. Baginya, krisis kehidupan hanyalah setitik debu naib untuk ditangisi. Prasasti ajaran sang maestra ilmu dan hikmah Imam Ghazali, bahwa ilmu dan hikmah ada di dada. Seperti juga kebahagiaan dirindu akal. Selamat datang Pak Gubernur. Jiwa dan raga ia ada di kerisik hati. Penyihir dalam hidup manusia, berkilau, bercahaya, dan dia tak pernah jauh. Dia hanya perlu ditemukan di dalam hati. Prasasti bagi orang beriman, sekokoh Al-Aqsa yang terus membandikan darah para syuhada hingga kini. Ajaran kejuangan yang tak boleh henti. Ku bertanya lagi, siapakah perempuan itu? Perempuan itu bernama kesabaran dan kekokohan. Melahirkan berpuluh lakon, nasib dan sejarah pengabdian pada jagat. Atas kasih dan ketundukannya sebagai hamba, bagaikan ad-din dalam ungkapan metaforiknya pemilik 1000 nyawa. Seperti itulah metaforiknya sang perempuan itu. Ada kekuatan 1000 hati pada wujud kehalifahannya, terukir nyata pada kesetiaan cinta dan kemanusiaannya. Bagaikan batu karang di tengah lautan, tak lekang oleh panas dan tak goyah oleh ombak. Tetap tegak, kokoh, terus menjadi pelangi kehidupan yang tetap indah dan mempesona. Tepuk tangan buat Pak Gubernur dan Bu Hajah Mike. Terima kasih Bunda, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Bapak Gubernur, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kami mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan sambutan. Tadinya saya hampir nyeletuk, Bapak bilang amanat penderitaan rakyat. Maafkan saya Bapak, maksud saya sambutan Bapak. Insya Allah, ya insya Allah saya akan mengenang Bapak. Bapak dimohon kesediaannya Bapak, silakan waktu dan kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin yang saya muliakan, saya tadinya mengira ini acara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena pantauan dari luar seperti anak-anak SMA dan SMK. Dan benar kata orang barat, youth is youngness at heart. Jadi muda itu bukan pada angka, bukan pada hitungan usia biologis, tapi muda itu pada suasana hati. Dan saya kira ibu-ibu di sini dengan paguyuban muslimah itu punya kanal yang konstruktif sehingga hidupnya menjadi lebih penuh makna, penuh arti. Dan hari ini walaupun acara saya cukup padat sebenarnya, saya harus menemani Menteri Pertanian. Tapi karena perintah Bu Niken, paguyuban muslimah lebih penting dari Menteri Pertanian. Jadi saya minta Pak Asisten 2 dan Pak Kepala Dinas Pertanian untuk menemani Pak Menteri. Karena konon doa ibu-ibu yang tertindas dan tertekan lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terasa pertama kali Tuan Guru saya dilantik jadi gubernur tanggal 18 September tahun 2018. Dalam sambutan saya yang pertama, dan saya kira juga bagus untuk saya ulang kembali pada hari ini, bahwa ketika pertama kali jadi gubernur itu biasa-biasa saja. Karena ada satu kalimat pendek yang saya kira penting juga dicermati oleh ibu-ibu semua, oleh kita semua untuk membuat hidup itu jadi ringan. Kalimat pendek itu gampang diingat, bisa ditaruh di kalung, bisa ditaruh di gelang atau dijadikan cincin. Pesannya sederhana, this too shall pass. Semuanya akan berlalu. Nah, jadi itu kalimat pendek yang diwariskan oleh seorang filsuf tua agar di dalam hidup ini kita tenang di dalam hidup itu. Jadi pertama kali dilantik jadi gubernur, kami, saya dan istri mengingatkan diri kami sendiri bahwa jangan terlampau bergembira, merayakan dengan riuh rendah, karena semua kebahagiaan, semua keceriaan, semua suka akan berlalu. This too shall pass. Demikian juga tidak ada ketertindasan, tidak ada penderitaan, tidak ada duka, tidak ada air mata yang selamanya. Duka, penderitaan, kesedihan pun akan berlalu. Jabatan juga sama. Tidak ada orang jadi gubernur selamanya. Tidak ada juga orang yang tidak ada pekerjaannya selamanya juga. Semuanya akan berlalu. Akan bergantian. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam menjadi tanda bagi mereka yang berpikir. Jadi 5 tahun menjadi pemimpin di NTB ini, kami tidak pernah merasa spesial, tidak pernah merasa khusus, tapi mengkhidmatkan jiwa kita ini untuk melayani masyarakat. Bagaimana dengan cara kita masing-masing menegakkan agama ini? Bukankah Allah telah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihun ar-raki'una as-sajiduna bil ma'ruf wal 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Jadi 5 tahun sudah berlalu dan saya selalu diingatkan oleh Bu Niken ini untuk mensikapi dari dulu apa-apa biasa saja. Saya menikah dengan Bu Niken ini tahun 94 ketika jadi pemimpin mahasiswa di UI, masih jadi mahasiswa. Dan yang unik Bu Niken ini selama saya jadi pendamping hidupnya, saya belum pernah Bu Niken menjadi istri saya udah berapa tahun? 40 tahun. 30 tahun belum pernah membicarakan orang lain sekalipun. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan amanah yang diberikan pada kami ini dengan baik dan mudah-mudahan Nusa Tenggara Barat diberikan pemimpin ke depan yang lebih baik dibandingkan kami lagi. Jadi dari awal memang saya selalu mengingatkan sahabat-sahabat kami, juga keluarga kami, bahwa menjadi pemimpin itu adalah kesediaan dan kerendahan hati untuk berkorban lebih banyak. Jadi siapa yang berani jadi gubernur, siapa yang berani untuk jadi bupati, adalah kesadaran untuk hidup di jalan yang sunyi tanpa kawan. Menjadi gubernur dengan jabatan yang cukup tinggi, kadang-kadang susah membedakan mana kawan yang tulus dan mana kawan-kawanan. Gampang sekali kita terlena, terbuai, sehingga kadang-kadang hidup betul-betul kesepian. Jadi selama ini akhirnya saya mengatakan sahabat saya yang sejati ya satu saja, ya mengerti kami luar dalam, yaitu Niken Saptarini Widiawati. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya. Kalau lama-lama nanti dikira Bu Niken gombalin dia. Saya harus menemani Bu Wakil Gubernur, jadi pakaiannya mohon maaf bukan tidak sopan karena baru meresmikan 2 pabrik, jadi jalan-jalan dan kami juga harus keliling-keliling lagi di depan. Mohon maaf Tuan Guru nggak bisa mempersamai acaranya sampai selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Semoga Allah. Baik, mohon kesediaan Bapak Ibu menerima cenderamata dari kami, dari Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat. Pada Bunda Warni dan Bunda Sri Suhada dipersilahkan untuk menyerahkan. Bunda Rini Jati Ayu. Semoga berkenan Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf.
iya, boleh. Oh, ternyata masih ada sesi foto-foto. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesediaannya hadir di acara kami. Barakallahu fikum. Demikian Ustadz, sepertinya sekarang adalah waktunya Ustadz. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Nurul Muhlisin. Pada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahibul bait, Ibu Gubernur yang saya hormati, pimpinan Ketua Umum Paguyuban Muslimah yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Dewan Penggerak, Dewan Pengarah, dan ibu-ibu muslimah yang solehah yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini, majelis yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan persahabatan. Mudah-mudahan persahabatan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah, karena Allah berlanjut bukan saja di dunia tetapi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Saya tahun 93 diutus oleh Bapak Tuan Guru Sofwan Hakim untuk kuliah di Lipia Jakarta. Lipia Jakarta itu di Jalan Salemba nomor 32, satu arah berdekatan dengan UI. Itu setiap malam Ahad, Ibu. Jadi saya punya kenangan dengan Pak Gop ini. Jadi setiap malam Ahad itu mulai Sabtu sore, malam Ahad sampai malam Senin itu di Masjid Arif Rahman Hakim itu kita mabit dulu mahasiswa itu, yaitu malam bina iman dan takwa. Diisi dengan ceramah, kemudian nanti sholat malam. Sholat malam itu mulai dari jam 3, jam 2. Ada seorang imam yang sering sekali membaca surat Al-Waqiah. Ya. Surat Al-Waqiah. Orangnya tinggi gitu, kurus, ya. Ternyata orangnya dia bilang, loh itu satu ini, ya satu provinsi dari NTB, dia dari Sumbawa. Gitu. Ya, ternyata beliau adalah Pak Gubernur kita sekarang ini. Jadi suara beliau itu bagus sekali. Sayang nggak pernah. Makanya saya berapa kali disuruh jadi imam, kalau ada beliau itu nggak mau saya jadi imam. Bagus suaranya. Ibu udah pernah dengar itu. Tadi tanya sama Bu Gubernur itu, bagus suaranya ya. Nah, saya ke Madinah, kemudian beliau lanjut di UI. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi saya bingung ya. Apa yang saya mau sampaikan dan disiapkan dari pondok itu
Sudah disampaikan semua. Tadi Masya Allah nasihat dari Ibu Gubernur itu luar biasa. Ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, ya padat dan memang itulah ya suatu kalimat yang betul-betul keluar dari hati itu seperti itu. Tapi saya ingin sebagai bentuk amanah yang diberikan oleh panitia, yaitu tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Ali Imran, Bu. Ya, Ali Imran ayat 164. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikanmu nikmat. Dalam bahasa Arab itu, Bu, kalau ada laqad ditambah dengan fi'il madhi, itu menunjukkan benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul Allah memberikan satu nikmat yang paling besar bagi orang-orang beriman, bahkan bagi manusia alam semesta ini. Yaitu apa, Bu? Diutuskannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibu pasti pernah membaca sejarah bagaimana kondisi kaum jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Bahkan mohon maaf, Bu, yang paling banyak betul-betul bersyukur berlipat ganda itu dengan diutusnya Rasul adalah kaum muslimah ini. Kenapa, Bu? Ya, di Al-Qur'an itu diceritakan, Bu, digambarkan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Begitu mereka diceritakan saja, Bu, diceritakan bahwa istrimu itu dia melahirkan perempuan, langsung merah padam dan dia pulang ke rumahnya, dia ambil bayi itu, yaduthuhu fit turab, dia langsung dia tanam di pasir itu. Itu Al-Quran yang ngasih tahu, Bu. Jadi bagaimanapun mereka senang-senang dikasih tahu, istrimu itu melahirkan perempuan, langsung dia, ya, wajahnya itu berubah merah, kemudian yaduthuhu fit turab, dia ambil bayi itu, kemudian dia kuburkan hidup-hidup. Ya. Mohon maaf, Bu, perempuan pada sebelum lahir Rasulullah itu adalah bagian daripada harta dia. Jadi kalau dia misalnya meninggal ayahnya, ibunya itu bisa dia jual, bisa dia gauli dan lain sebagainya. Itu ada semuanya dalam sirah. Begitu Rasulullah SAW lahir, Bu, begitu Rasulullah SAW kemudian diutus, Masya Allah, dia balik 180 berapa, 2000 derajat itu kalau ada, ya, dengan meletakkan perempuan itu, Masya Allah, di atas segala-galanya, Bu. Bayangkan, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ketika ada seorang anak mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang saya paling berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Ummuka, ibumu. Summaman, ummuka, ibu. Ummuka 3 kali Rasulullah katakan. Summa abuka, kemudian ayahmu. Dalam warisan yang awalnya perempuan dijadikan warisan, dia wajib untuk dikasih warisan oleh agama. Ya, kalau dulu perempuan misalnya di mana temukan diambil, ya, untuk dijadikan pemuas nafsu, dalam agama Masya Allah harus dilamar dulu. Kemudian kalau dia ini maharnya itu harus ada mahar. Mahar itu nggak boleh diambil oleh orang tuanya. Anaknya dia sendiri yang menentukan. Ya, dia dimintai izin. Kalau dia nggak mau misalnya nggak boleh. Walaupun dalam kaidah fikih itu, ya, suku tuha iznuha katanya. Diamnya seorang gadis itu berarti dia ridho untuk dinikahkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan nikmat. Ini merupakan, apalagi kemudian Rasulullah katakan, mangkanat lahu bintan. Siapa yang memiliki 2 perempuan, Bu, fa'ahsana adabaha, dia perbaiki adabnya, akhlaknya, jadi orang yang baik. Kanata hijabatan minan nar.
putrinya itu nanti akan menjadi hijab dia dari neraka, akan menjadi benteng dia dari neraka. Bagaimana kalau satu juga kalau dia dididik dengan baik menjadi hijab dia dari neraka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini satu dulu yang harus kita syukuri, ya, nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Ibu, apa bentuk syukur kita sekarang? Apakah cukup dengan kita melakukan peringatan saja atau perlombaan saja? Tidak. Syukur itu harus diwujudkan, harus dimanifestasikan dalam bentuk amal kita. Apa itu, Bu? Yaitu ittiba, kata para ulama, ikuti. Ya, ikuti. Apa yang diikuti? Tentu pertama adalah ibadahnya. Ya, bagaimana ibadahnya Nabi kita ikuti. Salat Nabi angkat tangan kita ikuti. Dia semuanya, puasanya Nabi kita ikuti bagaimana Nabi puasa. Umroh hajinya Nabi kita ikuti. Ya, termasuklah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi mendidik putra-putrinya, cucu-cucunya, itu juga harus kita menjadikan sebagai pedoman kita dalam berinteraksi. Ya, termasuklah bagaimana Rasulullah SAW, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sangat memperhatikan bagaimana tentang akhlak. Karena Rasulullah SAW katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak itu. Orang jahiliyah itu ada enggak akhlaknya yang baik? Ada, Bu, banyak dia. Ya, misalnya kalau dia ada tamu, itu enggak tunggu-tunggu dulu. Ya, ikramud duyuf itu sampai dikitakan oleh Al-Quran, ja'a bi'ijlin haniz. Begitu ada tamunya, langsung dia sembelihkan kambing muda yang sangat enak. Jadi itu ada dalam orang jahiliyah. Orang jahiliyah sangat membela sekali, tapi membelanya pada klan-klannya, kelompok-kelompoknya. Sikap pembelaan itu kemudian Rasulullah SAW tetap jaga, tapi diarahkan bukan lagi kepada klan, bukan kepada golongan, tapi kepada agama. Jadi kepada agama. Jadi Rasulullah SAW ajarkan para sahabat itu untuk bagaimana kemudian yang dilakukan itu bukan lagi karena faktor ya keturunan, faktor golongan, tapi itu lakukan dengan faktor agama. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Abu Bajalah, Rasulullah katakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman. Ya. Jadi orang yang bisa memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia merasakan kesempurnaan iman. Atau itu tanda kesempurnaan iman. Di hadis lain Rasulullah katakan, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman itu. Apabila orang itu berbuat karena Allah, tidak berbuat karena Allah. Mencintai karena Allah, dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditanam oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan ini Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ini bisa kita rasakan, ini bisa kita lakukan, itu akan sempurna iman kita dan akan merasakan manisnya iman ini. Ya, berbuat karena Allah dan tidak berbuat karena Allah. Kita berbuat karena Allah, tidak berbuat pun karena Allah. Lelah kita, Bu. Kalau kita berbuat bukan karena Allah, itu lelah kita. Ya. Mohon maaf, sependek pengalaman tiang di kampung itu. Ya. Kalau kita ikut banyak orang itu, kata orang banyak, lelah kita. Ini maunya begini, ini maunya begini, ini maunya begini. Ya.
Jadi UAS itu, Ustaz ya, Abdul Somad itu pernah dia menyebutkan di ceramahnya itu kisah Nasaruddin. Itu kalau di dalam bahasa Arab itu ada kitab Nasaruddin, itu kitab tentang anekdot. Tapi ini cukup memberikan kita juga pelajaran dalam hidup ini. Jadi beliau katakan ada seorang namanya Joha. Joha ini membeli keledai khimar ke pasar. Bu, dia beli himar itu. Himar itu lebih kecil daripada kuda. Begitu dia pulang, Bu, dia sama anaknya. Begitu dia pulang, dia tuntun keledainya itu. Dia lewat di depan orang, dia bilang, loh, Joha ini kok bodoh sekali, beli keledai kok dituntun. Gitu. Joha mengatakan, oh iya ya, kamu naik nak. Naiklah Joha ini. Kemudian dia yang menuntunnya. Lewat lagi di kelompok itu di berikutnya, dia bilang dasar anak kurang adab. Ya, ayahnya di bawah, dia di atas, enak-enak gitu. Turun, nak tuh kamu turun, saya yang di atas. Ya. Berapa lagi di komen lagi sama orang, dasar Joha ini ndak ada ndak ada kasih sayangnya sama anaknya. Dia enak-enak di atas, anaknya di bawah. 2 sudah itu, 3 sudah. Keempat, oh iya ya, ayo nak naik berdua. Naik berdua, komen lagi. Ya, tapi bukan paguyuban muslimah yang komen. Ibu-ibu di sana antah berantah, Masya Allah. Apa dia bilang? Ndak ada kebinatangannya ini, Joha ini. Satu keledai itu kok ditunggang bersama anaknya, ndak ada kasihannya. Akhirnya dia turun lagi terus bingung. Yang kelima apa yang belum, Bu? Apa Bu Ketua Umum? Ya? Akhirnya dia ambil kayu kemudian dia katir itu keledainya. Tidak akan selesai. Makanya Imam Syafi'i, Bu, ribuan tahun yang lalu itu mengatakan apa? Iradatun nas goyatun la tudrak. Kemauan manusia itu harapan yang mustahil bisa diwujudkan. Itu Imam Syafi'i loh kata-kata. Kemauan manusia itu. Sebaik-baiknya gubernur kita, pasti ada aja yang kalau coba begini, coba gini. Tidak akan pernah. Ya, maka sudah. Ya, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa iradatullah gayatun tudrak. Sementara maunya Allah itu harapan yang sangat-sangat bisa kita wujudkan, yaitu apa? Kita lakukan saja, ikut saja apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan saja apa yang dilarang oleh Allah, ridho Allah itu menjadi buah daripada semuanya. Maka mari Bu kita mulai ya membiasakan berbuat karena Allah, tidak berbuat pun karena Allah. Dan dalam ilmu tauhid, Bu, itulah yang namanya ikhlas itu. Itulah puncaknya ubudiyah kita ini. Kalau kita mampu berbuat karena Allah dan tidak berbuat pun karena Allah. Kalau dalam bahasa hadis tadi itu mencintai karena Allah. Ya, kenapa kita cinta sama orang itu? Karena dia orangnya taat. Dia orangnya melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Bukan karena dia satu paguyuban dengan saya, satu organisasi dengan saya, satu partai dengan saya, satu pohon. Bukan, itu hanya baju saja seperti ibu baju hitam, saya baju begini. Tapi kenapa dia? Karena dia orangnya melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Maka kita cintai. Kenapa kita tidak suka sama dia? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hakikat apa yang disebutkan oleh Ketua Umum tadi itu wala dan barok itu. Orang mencintai seseorang karena orang itu melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dia benci orang itu karena dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sehingga punya barometer yang pasti, yang jelas. Tapi kalau bukan karena itu, Bu, ya orang kalau bersahabat, makanya apa, Bu? 2 orang yang akan diberikan naungan nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar itu, Bu.
Di dalam hadis itu disebutkan tudna syamsu ala qadril ummulah. Nanti matahari itu akan didekatkan oleh Allah sampai seukuran unmulah. Unmulah itu kalau dulu orang pergi ke Mekah itu Bu, di kampung saya, dia bawakan celak itu dalam botol kecil. Nah kemudian ada kayunya itu yang dipakai untuk ini. Ya, sekitar segini panjangnya. Nah itu yang dipakai untuk ginikan mata itu. Nah matahari itu nanti dia akan didekatkan seperti itu. Maka kata Rasulullah, orang itu sesuai dengan amalnya. Ada yang peluhnya sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan peluhnya. Di saat itu Bu, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT. Masya Allah, dikasih naungan oleh Allah. Dalam hadis sahih itu apa? Warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat karena Allah. Baik ketika dia bertemu sekarang ini maupun dia berpisah. Ya, misalnya ya kita tetap mendoakan ya seperti yang Ibu doakan tadi, saya aminkan. Tapi misalnya kalau qadarullah sudah Allah tentukan 70 ribu tahun sebelum diciptakannya, 50 ribu tahun sebelum diciptakan bumi dan langit itu kata Rasulullah. Beliau misalnya tidak lagi terpilih pada periode kedua, kan akan berpisah kita. Mungkin beliau akan kembali ke kampusnya atau balik ke Jakarta dan sebagainya. Tapi masih terus ada cinta, ada kasih. Kenapa? Karena dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, maka 2 orang itulah yang akan mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Suami pasangan kita, ibu, suami, bapak di rumah, ya, mencintainya bukan lagi karena dia ganteng, karena dia apa, karena orangnya taat kepada Allah. Karena dia sama-sama taat kepada Allah. Dan ini Bu, kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalau orang itu sama-sama taat, sama-sama baik, bukan saja di dunia ini disatukan oleh Allah, tetapi nanti di akhirat juga dipertemukan oleh Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqun, kata Allah. Nanti persahabatan di muka bumi ini semua bermusuhan di akhirat, kecuali persahabatan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menanamkan kecintaan kepada Allah karena Allah, juga kebencian, ketidaksukaan pun karena Allah Subhanahu wa taala. Arihna, kita akan tenang. Nih, kemudian yang terakhir ya saya ingin yang tadi beliau sebutkan kalimat pendek itu dengan bahasa Inggris ya. Nah, justru saya dapatkan ini Bu, itu dalam kitab Istamti Bihayatika. Ya, saya waktu jadi petugas haji dulu, saya dapat kitabnya itu langsung. Ya, Istamti Bihayatika, nikmati saja hidupmu, nikmati. Ya, nah di dalamnya diceritakan, yaitu ada seorang kakek itu sudah tua, cucunya bilang, "Kek, buatkan kita kenang-kenangan." Nah kakeknya itu membuat sebuah cincin yang dia tulis hadza sayamurru gitu. Ya, tulisnya hadza sayamurru, ini akan berlalu gitu. Ya, ini akan berlalu. Nah, betul begitu dia si cucu ini sedih sekali, kemudian tiba-tiba matanya menghadap cincin itu. Hadza sayamurru, ini akan berlalu. Ya, begitu juga ketika dia bahagia, tiba-tiba dia lihat cincinnya, hadza sayamurru, ini pun akan berlalu. Seperti yang beliau sampaikan tadi itu, tidak ada yang abadi, tidak ada. Justru itulah hakikat dunia itu, ya. Hakikat dunia itu adalah tidak ada yang abadi. Dunia itu diambil di bahasa Arab, yaitu dani. Dani itu rendah, ya, berganti. Ya, sekarang kita senyum, ya nanti kita ketawa. Ya, nanti kita ketawa, ya bisa senyum, ya. Makanya Maulana Syekh itu ya
Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, ya Allah yarham itu, dia tulis ya satu puisi panjang di akhir hizibnya, ya di akhir hizibnya dia tulis panjang, dan di sana ada satu patah kata yang luar biasa. Ishtaddi azmatu tanfariji qada zana lailuki bil faraji wa zalamul laili lahu tuzurun hatta ya sahu abus sulusi gitu. Ya, jadi panjang itu ininya apa, dia bilang siang, kata beliau, tidak akan pernah muncul siang itu kalau belum ada pagi yang pekat. Kalau bahasa kampung tiang itu ya waktu maling katanya. Karena kalau maling itu dia keluar tepat pada waktu itu hampir pasti berhasil dia. Ya, nah itu namanya kalau udah pekat itu malam itu, kemudian dia akan muncul fajar sodik. Setelah fajar sodik itu kemudian muncul matahari. Matahari yang bersinar itu tidak akan pernah ada kalau belum muncul apa? Malam yang gelap itu, kata beliau, ya. Dan satu kebahagiaan, satu keberhasilan ya akan didapatkan apabila telah maksimal ya penderitaan atau kesedihan itu, ya. Air yang pasang itu tidak akan pernah terjadi ya kalau tidak maksimal dia surutnya, ya. Nah, maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, Rasulullah juga yang menyuruh kita dan mendoakan kita, mengajarkan kita dalam doa panjang. Beliau mengatakan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup saya ini untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, kalau kebaikan itu sudah tidak mampu saya lakukan, apalagi kemudian saya mau melakukan keburukan, jadikan kematianku itu sebagai akhir atau berhenti dari melakukan kesalahan. Ketika Allah memberikan kita waktu, umur, itu artinya Allah mempercayakan kita untuk bisa mengisinya dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan setiap hari ini Ibu bertambah dari hari kita ini juga harus bertambah kebaikan kita. Kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bertambah umurnya dan juga bertambah kebaikannya. Masya Allah, Ibu misalnya, ya maaf Bu, berapa umurnya Bu? Ibu saya 66 Bu. 66, Ibu jauh lebih mulia daripada saya. Kenapa Bu? 66 dia tabung kebaikan itu. 66 tahun dia tambah kebaikannya. Masya Allah. Maka kata Imam Malik, begitu ketemu dengan orang yang lebih tua, beliau katakan, anta akrabu minni. Engkau itu lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena lebih banyak dia lakukan kebaikan-kebaikan. 60 tahun Bunda menaruh kebaikan-kebaikan. Tapi ketika melihat lebih muda, beliau juga mengatakan, ya Allah, kamu lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena kayak anak-anak kita yang tadi, ya baru 10 tahun, dia bahkan belum salah. Kita ini berapa? 50 tahun, 45 tahun kita tumpuk kesalahan ini. Ya, maka Imam Malik itu menjadikan ya mulia dan tidak mulia itu pada kebaikan. Ya. Maka mudah-mudahan ya saya ingat sekali pesannya Ustadz Syekh Ali Jabir, ya Allah yarham. Beliau katakan, akhi, kata beliau, umur kita ini seperti tas itu. Seperti karung kita. Semua kita Bu dikasih tas, dikasih karung untuk kita isi, kata beliau. Ya, silakan sekarang karungnya diisi tasnya, kopernya diisi apapun maunya, silakan. Mau isi dengan batu, dengan apapun, mau ular, mau apa silakan. Mau isi dengan buah yang enak, mau ini silakan.
Ya, ibu yang pegang kuncinya, ibu yang buka resletingnya. Tapi ingat, ketika nanti dikubur, mulai dibuka koper itu, ya jangan menyesal kalau ternyata isinya adalah kata, ular, ya ini batu, ya bata, gitu. Tapi masya Allah betapa bahagianya ketika dibuka itu koper itu ternyata, masya Allah isinya emas. Isinya mutiara, isinya makanan yang enak. Bayangkan Bu bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya dikubur nanti, apalagi di akhirat nanti. Belum lagi kiriman dari putra-putrinya yang soleh, soleha Masya Allah. Yang kita punya itu belum kita sentuh, datang lagi kiriman. Ini belum kita buka, datang lagi kiriman dari anak kita. Datang kiriman dari putri kita, datang kiriman dari menantu kita, dari cucu kita. Subhanallah. Ya, ini semuanya memberi motivasi bagi kita untuk mari kita memperbaiki diri, menjaga kebaikan ini, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mari kita berprinsip sama-sama masuk surga. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu sebagaimana Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita juga dipertemukan oleh Allah di surganya nanti bersama orang-orang yang soleh, guru-guru kita yang soleh, pendahulu kita orang soleh, bahkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kita rindu sama beliau. Walaupun kita tidak bisa melakukan apa yang beliau lakukan, ibadah yang beliau kerjakan, tapi kita punya semangat ya Rasulullah, saya sudah berusaha untuk bisa mengikutimu dan inilah kemampuan saya. Kalaupun kita tidak satu tempat, tapi mudah-mudahan bisa kita dibersamakan di surganya. Ampura ibu itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya lihat banyak juga ibu-ibu yang puasa, supaya ada waktu untuk dia berbuka, tiang izin, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Ustadz dilanjutkan dengan doa. Ayo. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi madidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan masuma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang terakhir, kata Rasulullah, malam yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maka lewat podium ini, saya atas nama pribadi, masyarakat, mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada Bapak Gubernur, Ibu atas semua pengabdian selama ini. Mudah-mudahan sekecil apapun yang Bapak Ibu berikan untuk masyarakat kami, masyarakat kita, itu menjadi pemberat timbangan kebajikannya di hari kiamat. Mudah-mudahan ya, sekaligus kami juga mohon maaf sebagai rakyat ini banyak juga kesalahan-kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon kesediaannya menerima bingkisan dari Majelis Taklim Al-Husna diwakili oleh Bu Rohana. Silakan Bu Rohana. Ya. Syukron Ustadz, barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Niken yang dirahmati Allah, ibu-ibu ibu-ibu majelis kajian rutin, bagaimana? Oh baik, boleh kita tutup dulu Bunda, baru kita foto-foto. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kegiatan hari ini tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah untuk kita semua. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah, kasih aja langsung, enggak usah difoto. Oh, mau ibu difoto? Baiklah, silakan foto-foto. Waktunya foto-foto. Iya. Bu Rohana, mohon diterima dari majelis dari kajian.